Al-muslimu akhul muslim. Dilanjutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muslim dengan muslim itu adalah saudara. Allah Subhanahu wa taala menjadikan saudara al-muslimu akhul muslim. Jadi saudara di sini Allah jadikan saudara itu selama seseorang itu adalah muslim, maka dia adalah saudara. Saudara se-Islam. Walaupun bukan saudara kandung, tapi saudara seagama. Selama beragama yang sama, yaitu saudara. Kita harus apa? Ya, kita harus melaksanakan apa yang jadi perintah Kanjeng Nabi kepada saudaranya. Al-muslimu akhul muslimi kal bunyani. Banyak motivasi-motivasi yang menjelaskan tentang betapa pentingnya menjaga persaudaraan. Dan juga betapa pentingnya menahan dan menghindari dari perpecahan-perpecahan. Bukan hanya dengan saudara saja, tapi dengan siapapun yang semuslim. Bukan larangannya hanya dengan saudara, berarti dengan orang lain se-Islam boleh, oh tidak. Muslim dengan muslim itu adalah saudara semuanya. Makanya kalau sudah dinas oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadisnya itu adalah saudara, ya layaknya saudara dengan saudara bagaimana, ya itu yang harus kita kerjakan. Di antaranya apa di sini? La yadhlimuhu, dia tidak akan berbuat zalim. Enggak akan nyakitin. Jadi apa? Jadi seseorang dengan saudaranya itu ya sudah selayaknya untuk saling bantu membantu, tolong menolong, ya seperti itu. Kenapa seseorang tidak hilang rasa tolong menolong, bantu membantu, saling gotong royong dan lain sebagainya? Semua berawal dari penyakit hati. Coba kalau hatinya bersih. Seseorang kalau dikasih hati bersih, dia akan terima apapun, dia akan lihat itu baik semuanya. Dilihat semuanya dengan kacamata pahala. Itu kalau hatinya bersih. Tapi kenapa seseorang itu tidak menoleh dengan sesuatu yang baik-baik? Ya kadang tadi berawal dari hatinya yang tadilah yang menjadikan apa? Menjadikan hatinya kotor, sehingga dengan sebab syahwat-syahwat tadilah yang menjadikan seseorang dengan yang lainnya tidak harmonis. Wala yakhdhuluhu, dan tidak menelantarkan. Artinya apa di sini? Dengan sesama saudara itu harus perhatian. Perhatian itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang zahir dan dalam bentuk yang batin. Zahir itu adalah perhatian yang kelihatan mata. Kelihatan mata. Contohnya ada tetangga kelaparan, ya dikasih. Ada ini bisa tolong, kita tolong. Itu adalah wujud perhatian kepada siapapun dalam bentuk zahir. Batin kita juga harus perhatian. Maksudnya perhatian gimana? Bukan hanya sekedar zahirnya kita perhatikan, tapi bagaimana kita di balik itu semuanya kita juga terus selalu mendoakan yang baik. Kita doakan yang baik. Bahkan apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup dan mati ini adalah ujian. Ada orang yang tercipta oleh Allah itu adalah mungkin perlakuannya selama di dunia ini jelek semuanya. Mungkin ya. Zina, khomer, judi, dan lain dikerjakan semuanya. Ada juga yang kedua yang setiap hari pokoknya ibadah semuanya. Baik. Dari dua-duanya ini boleh tidak kita katakan atau mungkin kita jadikan sebagai bahan gunjingan kalau ini orang ahli maksiat, hidupnya jelek terus? Oh tidak boleh. Walaupun itu orangnya adalah benar ahli maksiat, tidak boleh dijadikan bercandaan ataupun bahan gunjingan. Orang mabuk kita omongin terus sebagai orang mabuk. Kita omongin, kita gibahin, kita gunjingin gitu. Boleh tidak? Tidak boleh. Sehingga pernah suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang tamu perempuan. Seorang tamu perempuan, di situ ada Fatimah radhiyallahu anha. Nah, seorang perempuan ini bertanya tentang suatu yang sangat luar biasa, tentang agama dan lain sebagainya. Setelah pulang, putrinya Kanjeng Nabi ini berkata, "Ya Rasulullah, perempuan tadi hebat, bertanya dengan sesuatu yang sangat berbobot, tapi agak kecil, agak pendek gitu ya Rasulullah ya. Agak ini." Apa Kanjeng Nabi? Aisyah nggak boleh, Fatimah nggak boleh kayak gitu. Kok ngomongin kayak gitu nggak boleh. Lu kan memang benar. Walaupun benar, kamu ngomongin itu lebih tidak baik daripada dia yang dikasih oleh Allah pendek atau seperti ini. Kenapa? Ngomongin itu yang tidak baik, walaupun benar. Jadi jangan sampai berargumen dia kan benar,
orang ahli maksiat kita omongin, ya sah kan benar kan, saya nggak ngada-ngada kok, tidak. Walaupun yang kita omongin itu ada sesuatu yang benar, maka tidak dibenarkan untuk kita jadikan bahan omongan. Baik. Jadi tetap harus dijaga. Nah, karena dalam hadis lain, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Di dalam hadis ini disebutkan orang Islam itu orang yang selamat dari lidah dan mulutnya yang lain. Jadi lidahnya itu nggak pernah nyakitin dan tangannya. Jadi barulah itu orang Islam. Al-muslimu man salimal muslimun. Jadi katakan orang muslim itu jika mulut dan tangannya terjaga, sehingga dengan mulut dan tangannya tadi dia tidak menyakiti saudaranya. Nah, saat ini dengan fenomena-fenomena akhir zaman, banyak penyakit-penyakit yang timbul karena banyak hal. Contoh, Allah memberikan rezeki yang berbeda-beda. Ada yang dikasih rezeki gampang, ada yang dikasih rezeki susah. Dua-duanya kalau dipikirkan itu semuanya nikmat. Yang dikasih rezeki oleh Allah banyak, ya rezekinya banyak. Ya nikmat karena rezeki banyak. Yang dikasih rezeki sedikit sebenarnya juga nikmat. Kenapa nikmat? Gak banyak pertanyaan nanti di akhirat. Sehingga dengan banyaknya titipan-titipan Allah yang diberikan kepada Allah kepadanya, maka akan semakin berat beban di dalam hidupnya.